Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wardah Rodia. Di sini saya tidak hanya sendiri, namun ada rekan saya yang bernama Rosidah Sovanur Fajriyah. Kemudian ada juga rekan saya bernama Walia Mursida. Tapi di sini saya Putri Wardah Rodia akan menjelaskan apa itu media dan teknologi pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran yaitu segala sarana, alat, materi, ataupun perangkat lunak, bahkan perangkat keras, dan bahkan pula fisik orang untuk menyalurkan informasi atau pesan dari sumber yaitu pendidik kepada peserta didik agar tercapainya tujuan tertentu dan tercapainya proses dalam proses pembelajaran. Kemudian, apa itu teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran yaitu penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan berupa alat, teknik, metode untuk sebagai sarana untuk mempermudah menyampaikan informasi dari sumber yaitu pendidik kepada penerima informasi yaitu peserta didik, tujuannya agar tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan. Ya, di sini ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu memberi pengetahuan tentang tujuan belajar. Kemudian yang kedua memotivasi siswa. Kemudian yang ketiga menyajikan informasi dan keempat yaitu memberikan motivasi simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah Sofa Faujiyah. Di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dari media pembelajaran. Yang pertama ada media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dan bila dilihat dari sifat yang diterimanya, media audio ini dapat menyampaikan pesan verbal dan pesan non-verbal. Dia visual. Media ini hanya mengandalkan indera penglihatan dan menampilkan materialnya melalui alat proyeksi atau proyektor. Selain itu, fungsi media visual ini juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Untuk jenis dari media visual ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Untuk selanjutnya yaitu media audiovisual, di mana media ini mampu menampilkan suara dan gambar. Macam-macam selanjutnya yaitu media serbaneka, yaitu suatu media yang disampaikan atau yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai media gambar. Contohnya seperti papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya, yaitu mengenai manfaat media terhadap proses pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari media terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan. Dan juga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih interaktif. Selain itu, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, juga kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Dan untuk manfaat selanjutnya, bahwa proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Lalu, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan teknologi terhadap pembelajaran.
Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan. Di antara bidangnya ialah bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang, dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Agar teknologi pembelajaran yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Alat-alat teknologi pendidikan dapat merubah peranan guru. Di samping guru timbul sumber-sumber lainnya, namun peranan guru tidak dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan pengalaman dengan alat teknologi pendidikan. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting. Nah, banyaknya alat instruksional di negara maju dapat juga membingungkan guru, karena dari mereka banyak yang tidak tahu media mana yang harus digunakan dalam proses pembelajaran. Walaupun banyak penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat digunakan atau tidak dapat digunakan dalam situasi belajar tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Popkings, bertemu lagi dengan saya tentunya Waliam Resida, yang mana di sini saya sedang berada bersama Teh Lilis Suryani SPD. Beliau selaku alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi, yang mana di sini kita akan Q&A atau question and answer terkait tentang media dan teknologi pembelajaran. Nah, langsung saja mungkin ke pertanyaan Lilis langsung. Pertanyaan seputar tentang media dulu mungkin ya, karena tadi kan ada media dan teknologi dalam pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang media pembelajaran di sini? Langsung saja ya, kalau menurut yang saya ketahui tentang media pembelajaran di dalam pendidikan, media itu bisa dikatakan sebagai bahan ajar atau bisa disebut sarana dalam pembelajaran, karena kan pada dasarnya media pembelajaran itu ada beberapa jenis, ada yang berupa audio, ada yang berupa visual. Nah, itu kan tidak lepas dari keterkaitan antara media tersebut dengan pembelajaran di dalam sebuah pendidikan. Jadi apalagi kan beberapa kompetensi siswa juga berbeda-beda tentunya, maka dari itu media pembelajaran itu sangat banyak jenis-jenisnya. Karena untuk mempermudah pembelajaran juga mungkin ya, media pembelajaran tersebut. Betul. Apalagi kan di seorang tenaga kependidikan atau guru tepatnya, biasanya dia telah mengetahui beberapa karakteristik siswa-siswanya, maka dari itu media pembelajaran itu selalu digunakan berbeda-beda di setiap guru. Jadi tidak hanya terpaku pada satu media, misal visual atau tulisan atau berupa dengan ceramah, tapi kan lebih ke dikolaborasikan dengan beberapa audio visual kayak speaker ya, kayak gitu. Jadi tidak monoton juga mungkinnya seperti itu. Tidak ada kebosanan juga nanti untuk si peserta didiknya. Oh, itu terkait tentang media pembelajaran, sarana untuk memudahkan belajar ya. Nah, kemudian tadi juga kan di awal disampaikan maksudnya juga ada teknologi pembelajaran. Nah, yang Teten ketahui tentang teknologi pembelajaran itu seperti apa nih? Kalau teknologi pembelajaran, kalau menurut saya itu lebih ke alat pendukung, karena kan kalau teknologi itu lebih ke hal-hal yang berbau
pada zaman juga terkait siswa-siswi pada masa sekarang itu kan tidak apa ya namanya teh, lebih ke modernisasi. Ya, karena mungkin ya zaman sekarang itu kan zaman era digitalisasi mungkin ya. Karena anak-anak sendiri juga sekarang anak-anak milenial mungkin ya, milenial itu pasti tidak akan jauh dari teknologi. Karena kan pada dasarnya mereka sendiri itu masuk milenial atau silenial. Terus kalau milenial itu kan anak yang ya zaman sekarang gitu katanya kan senior milenial. Nah, dari senior milenial kita guys. Jadi untuk transisi pemindahan antara dulu kan kita agak susah dalam teknologi mungkin ya teh. Sekarang itu sangat gampang apa-apa tinggal duduk menggunakan teknologi, mau cari apa langsung jadi. Nah, apakah ada dampak positif dari pemindahan antara susahnya teknologi dengan yang sekarang dampaknya teknologi? Tentunya sangat banyak. Ada kelebihan, ada kekurangan yang pasti di setiap unsur, di setiap elemen itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau saya dulu masih minim teknologi, karena dulu aja HP masih tinggi-tingginya, dan nggak bisa yang diketik sadar ya gitu. Nah, ya. Terus ke zaman sekarang lebih mudah tentunya kelebihannya. Ada istilahnya sekarang mah ilmu itu ada di genggaman. Bagaimana cara kita menggunakannya, maka kalau misalnya digunakan dengan manfaat akan manfaat, jika digunakan dengan madorot ya akan jadi madorot. Berarti gimana cara kita menyikapinya? Ketika kita menyikapinya positif, pasti nantinya akan jadi positif. Sebaliknya menurut saya. Iya, seperti itu. Jadi nggak terpaku pada hal-hal yang di luar itu gitu. Lebih ke bagaimana cara kita menggunakannya. Namun kalau secara umum digunakan pada pendidikan, di dalam dunia pendidikan, kalau kelebihannya itu lebih efektif. Kalau menurut saya efektif itu lebih ke jadi apa-apa itu sekarang ada tinggal searching. Ya. Kalau dulu kan harus buka buku, apalagi kalau bukunya itu 500 halaman gitu kan. Kalau dipakai teknologi, pakai HP, tinggal searching langsung muncul. Ya. Karena kan sekarang mah Google juga udah lebih pintar. Ya, setuju. Itu. Namun ada juga kekurangannya. Ya, kekurangannya ketika kita tidak bisa menyesuaikan dengan kompetensi siswa. Ketika kompetensi siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang dia mudah membaca di buku, ada yang dia mudah mendengarkan orang, dan ada juga yang keduanya. Jadi ada yang bisa dengan audio, bisa dengan visual, menurut saya ada didik ya teh. Iya. Terus kalau bagusnya juga di dalam teknologi itu siswa itu lebih memahami. Lebih memahami itu ketika misal ada pembelajaran memisahkan sebuah kisah, lalu kalau hanya dengan visual itu anak kurang apa gitu kan, nggak bisa membayangkan sesuatu yang guru itu sampaikan. Kurang greget mungkinnya. Tapi kan kalau misalnya digabung, dikolaborasikan dengan audionya juga, dengan teknologinya, bisa pakai infocus gitu, kisah Nabi Muhammad, maka ditayangkanlah gitu seperti ini ilustrasinya. Nabi Muhammad kayak bagaimana perjalanannya itu dilihatkan di dalam gambar. Jadi ada daya tarik siswa dalam belajar gitu, mengurangi orang-orang yang ngantuk kan gitu ya, monoton lah. Karena semuanya gerak intinya teh dari penglihatan, pendengaran, kemudian dari gerakan juga kayak gitu kan. Jadi ada kolaborasinya. Seperti itu. Terus kalau ada juga kurangnya lebih ke, karena kan kalau anak zaman sekarang itu gimana ya, lost control. Jadi tidak bisa mengontrol dirinya dalam
misal. Jadi lebih ke memanfaatkan sesuatu di luar fungsinya, kayak seperti hari ini zaman sekarang, tahun-tahun sebelumnya juga kan pas COVID gitu. Jadi si anak itu menggunakan gadget itu dimanfaatkan dengan mengurangi pendidikannya. Apalagi kan sekarang iptek itu lebih berkembang di dunia barat, udah mulai masuk ke Indonesia, sehingga siswa itu udah terpengaruh. Karena kan kalau siswa-siswa apalagi SMP, SMA itu lagi ini imajinasinya lebih jadi tinggi lah, lebih tinggi. Ditampilkanlah media-media di dalam teknologi kayak gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Ya itu sih yang ditakutkan dari media teknologi teh, kalau melihat tentang negatifnya takutnya jadi habit, mungkinnya jadi kebiasaan. Tapi mungkin peran kita sebagai pendidik nanti ke depannya bisa mengingatkan mereka seperti itu. Betul. Nah jadi di situ sekarang ketika pembelajaran mudah, maka guru yang sulit untuk mengkondisikan. Karena kan sekarang itu kalau teknologi pendidikan itu kan lebih ke sekarang itu posisinya sedang bergesekan dengan kurikulum. Ketika di dalam kurikulum pendidikan yang dibahas adalah tentang kuat atau apa, sedangkan di teknologi pendidikan itu lebih ke membahas tentang bagaimana. Jadi kan memperluas argumen siswa, sehingga yang dia menjadi yang aktif tambah aktif seperti itu jika digunakan dengan baik. Seperti itu mungkinnya untuk terkait tentang teknologi yang tadi disampaikan. Maksudnya ketika ada pertanyaan mungkinnya yang tadinya apa kemudian jadi bagaimana, ada inovasi ya dalam setiap gagasan yang disampaikan oleh si peserta ini. Nah mungkin untuk pembahasan terkait tentang media teknologi pembelajaran dicukupkan sekian. Kalau melihat dari tadi yang disampaikan oleh Telis terkait tentang kesimpulan bahwasanya media itu adalah sebuah pembelajaran yang mana ada bahannya, begini seperti contohnya buku dan yang lainnya. Kemudian kalau teknologi sendiri itu adalah alat untuk memudahkan pembelajaran, contoh seperti gadget. Tetapi dalam gadget juga itu harus bisa menyikapi bagaimana cara memakainya, bagaimana cara dengan menggunakannya dengan bijak. Seperti itu mungkin. Terima kasih Telis atas waktunya. Oh gimana? Tentang teknologi pembelajaran yang saya khawatirkan untuk saat ini itu ketika orang-orang yang punya potensi, mempunyai bakat menulis itu sekarang menjadi jarang dibaca. Jadi literasi baca di Indonesia itu juga kan sangat minim sekali. Jadi literasi yang manual itu jadi minim mungkin ya. Nah jadi yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang berbakat itu jadi insecure lah gitu, karena adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, sangat singkat gitu. Jadi buku-buku yang dibuat oleh penulis-penulis sekarang kan jadi jarang dibaca dominasinya, tapi memang ada saja peminat pembaca gitu, tapi sangat minim karena sekarang kan tinggal searching. Sekarang lebih mudah mungkinnya, mulai tidak mau ribet juga untuk membaca secara langsung. Tapi ya mudah-mudahan dari teknologi ini yang tadinya insecure untuk manual, mungkinnya penulis manual siapa tahu bisa nantinya menulis di teknologi. Ada lagi teh? Mungkin itu saja yang dapat disampaikan atau dipertanyakan oleh saya, kemudian dijawab oleh Telis seputar tentang media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.